Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Nurul Hamidah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang the impact of minerals and micronutrients on growth control. Yang pertama, pendahuluan. Pada pertumbuhan normal, tergantung pada pemberian nutrisi yang tepat dan adanya faktor pertumbuhan. Dan kekurangan zat gizi mikro pada individu yang sedang tumbuh seringkali disertai dengan kekurangan energi dan protein. Tetapi mungkin lebih sering terjadi dengan asupan energi yang cukup. Meskipun hanya ada dalam jumlah kecil dalam makanan, mineral dan mikronutrien berperan sangat penting dalam pengaturan metabolisme tubuh, termasuk juga pada kinerja otot dan pemanfaatan energi. Selanjutnya, pengaruh defisiensi mineral dan mikronutrien tertentu terhadap pertumbuhan dan sintesis protein. Telah diketahui selama beberapa dekade bahwa nutrisi selain karbohidrat, protein, dan lemak sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Pertumbuhan tubuh itu terus mengalami dan terus berganti sekitar 3% per harinya protein pada tubuh. Nah, dalam percobaan dengan kandungan K bertingkat dalam makanan, pertumbuhan dan sintesis protein ini berkurang pada hewan tanpa defisit K otot yang terdeteksi. Dengan sistem IGF atau insulin growth factor endogen memainkan peran sentral dalam mengatur dan memfasilitasi proses anabolik jaringan dan pertumbuhan normal. Selanjutnya yaitu sistem IGF atau insulin growth factor dan regulasinya. Faktor pertumbuhan mirip insulin ini terdapat dalam sebagian besar jaringan dan organ tubuh, terutama diproduksinya oleh hati, yang merupakan sumber yang paling dominan. Dalam jaringan otot, IGF-I yang ditularkan melalui darah menyumbang sekitar 85% dari jumlah total keseluruhan. Nah, pada penelitian terkait juga menunjukkan bahwa IGF-I eksogen merangsang pertumbuhan pada tikus muda dan merangsang sintesis protein dalam otot rangka dan lainnya pada babi neonatal. Kualitas protein itu sangat penting, oleh karena itu, diet yang kaya akan asam amino esensial lebih mudah mengembalikan kadar IGF-I dibandingkan dengan diet yang kaya akan asam amino non-esensial. Pada pasien anoreksia nervosa, penyakit radang usus atau penyakit celiak, kadar IGF-I-nya umumnya berkolerasi baik dengan status gizi, keseimbangan nitrogen, dan asupan protein. Nah, atas dasar ini, penggunaan IGF-I sebagai alat untuk memantau dukungan nutrisi ini sangat disarankan. Selanjutnya yaitu pengaruh defisiensi mineral dan mikronutrien tertentu pada sistem IGF. Sistem IGF terganggu tidak hanya dalam keadaan energi atau pembatasan protein, tetapi juga dalam beberapa kondisi lain dengan retardasi pertumbuhan di dalam kaitannya dengan defisiensi diet tertentu. Ketika tikus muda disimpan pada diet kekurangan ZN, maka ZN berkurang menjadi 42% dari tingkat pada kontrol yang diberi makan berpasangan dalam waktu 3 hari dan menjadi 20% setelah 14 hari. Sedangkan ZN serum sepenuhnya dipulihkan setelah 3 hari dengan diet yang cukup ZN. Pada contohnya yaitu tikus yang menjalani diet kekurangan lisin mengalami hambatan pertumbuhan dan mengurangi serum IGF-I-nya dibandingkan dengan tikus yang menjalani diet isokalori dan isonitrogen. Dalam penelitian terbaru, tikus muda diberi makan diet yang hasilnya mengurangi tingkat pertumbuhan mereka. Lebih rendah konsentrasi IGF-I-nya yang bersirkulasi dan memiliki sirkulasi yang lebih tinggi. Secara umum, tampak bahwa pasokan nutrisi dan faktor pertumbuhan yang memadai keduanya penting untuk memfasilitasi sintesis protein jaringan dan pertumbuhan. Selanjutnya, pada sebuah studi,
awal menemukan bahwa total K tubuh rendah pada anak-anak yang kekurangan gizi dan menjadi normal kembali setelah melalui pemulihan. Sebuah meta-analisis yang mencakup 33 uji coba intervensi terkontrol secara acak menunjukkan bahwa ZN menghasilkan respon positif yang sangat signifikan dalam peningkatan tinggi dan berat badan, dengan respon pertumbuhan yang lebih besar pada anak-anak dengan berat badan awal yang rendah untuk usia mereka. Selanjutnya, dalam sebuah penelitian terhadap anak-anak Vietnam yang terhambat pertumbuhannya, suplementasi ZN dikaitkan dengan peningkatan berat dan tinggi badan setelah 5 bulan. Dan selain itu, IGF-1 yang bersirkulasi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan yang diobati dengan placebo. Sesuai dengan itu, dengan suplemen makanan yang tidak mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan sintetis jaringan baru, tingkat pertumbuhan akan ditentukan oleh nutrisi yang paling membatasi dalam diet baru. Kesimpulannya, pada individu muda, pertumbuhan optimal dan sintesis protein bergantung pada pemberian sumber energi dan substrat yang tepat. Kuantitas dan kualitas nutrisi protein makan sangat penting, tetapi mineral dan mikronutrien tertentu seperti K, Mg, dan Zn tampaknya juga penting. Pasokan makanan yang tidak mencukupi untuk energi dan protein menyebabkan berkurangnya sirkulasi, resistensi IGF-1 dan GH. Terbukti bahwa mineral dan mikronutrien tertentu seperti K, Mg, dan Zn mempengaruhi sistem IGF. Kekurangan diet K, Mg, dan Zn dikaitkan dengan penurunan kadar IGF-1 yang bersirkulasi dan resistensi GH terlepas dari asupan energi. Baik, sekian dan terima kasih atas presentasi yang sudah disampaikan.